Tetapi ketika Iran dan Israel, Iran terlibat, pelaku ekonomi global agak nervous, tapi yang terlihat jelas adalah harga minyak. Pemerintah harus menaikkan harga BBM. Ada kemungkinan Fed menurunkan tingkat bunga lebih cepat, ekspektasi yang meleset. Memang kita belum punya suatu blueprint yang kuat. Tentunya kalau kita menghadapi suatu belanja yang katakan jumlahnya sudah bisa kita perkirakan, solusinya kan cuma dua sebenarnya. Selamat datang di Cafe Berisi, Prof. Bambang. Makasih. Luar biasa. Diundang. Makasih luar biasa ini ya. Prof. Bambang ini mantan Menteri Keuangan, mantan dekan saya. Ya. Kita teman bermain di Urban SMP. Iya, betul sekali. Makasih sudah sampai di sini di tengah-tengah kesibukan. Prof. Bambang, saya menjanjikan kepada pendengar, penonton kita untuk membahas ekonomi. Oke. Terutama ketika terjadi perang antara Iran dengan Israel. Kemudian merembet dan orang mengatakan perang dunia ketiga. Dan kemudian kita saksikan pada saat itu dolar kemudian menguat dan rupiah melemah. Tidak hanya Indonesia tapi juga beberapa negara lain. Dan kita ingin tahu, Anda sebagai ekonom, makroekonomis yang juga mumpuni dan dikenal di dunia, saya kira kita ingin tahu ya, apa perspektif Prof. Bambang melihat ekonomi kita ke depan, tapi kita mulai dulu dari dolar ini ya. Karena banyak yang mengatakan, wah ini bisa inflasi karena impor kita banyak, kebutuhan pokok dan sebagainya. Apa yang Prof. Bambang lihat? Walaupun sekarang masih 16.200-300-an ya. Pandemi pernah 16.700 kalau tidak salah. Ya, silakan Prof. Bambang. Sebenarnya kita flashback sedikit ya, karena kemarin rame-rame soal dolar ini kan juga dipicu dengan terjadinya sebenarnya itu lebih kepada potensi konflik terbuka ya antara Iran dengan Israel. Karena kalau kita lihat ketika Israel sama Hamas ya artinya mereka berkonflik satu sama lain, pengaruhnya terhadap ekonomi global tidak terlalu terasa. Tidak terlalu terasa. Meskipun waktu itu kita juga mencatat misalkan hari-hari awal dari Israel dan Hamas sempat ada kenaikan sedikit ya harga minyak dunia, tapi kemudian balik ke normal ketika dianggap ini adalah konflik dalam skala terbatas. Tetapi ketika kemudian ada Iran dan Israel, Iran mulai terlibat. Iran terlibat dan apalagi ada kontak langsung lah ya, meskipun sifatnya menggunakan drone atau rudal, maka saya perhatikan pelaku ekonomi global, ya global investor agak nervous dengan potensi yang muncul seperti Rusia dengan Ukraine, ya. Jadi kita memang perlu melihat apa yang terjadi pada tahun 2022 ketika Rusia menyerang Ukraine dan kemudian menjadi perang yang terbuka. Ya. Maka kita bisa melihat kalau kita masih ingat tahun 2022 yang paling terkena memang bukan pada nilai tukar dolar. Meskipun nilai tukar dolar waktu itu sudah mulai menguat. Tapi yang terlihat jelas adalah harga minyak. Karena apa? Karena Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Dan kemudian karena ada potensi apakah embargo atau potensi pelarangan, akhirnya membuat harga minyak melonjak. Dan kita ingat tahun 2022 di Indonesia, pemerintah harus menaikkan harga BBM, ya karena subsidi yang tadinya mungkin diperkirakan masih dalam alokasi tertentu tidak bisa ditahan lagi, ya menjadi makin besar. Harga harus dinaikkan dan kemudian inflasi itu di atas 5%. Jadi ketika terjadi kontak antara Iran dan Israel, tampaknya ya namanya juga investor kan, dia akan berusaha mencari posisi yang bagi dia adalah yang terbaik, ya yang barangkali profit takingnya yang paling besar. Sehingga mereka memposisikan seolah-olah Iran Israel ini akan menjadi sesuatu yang lebih terbuka, konflik yang lebih terbuka, lebih langsung sehingga otomatis yang namanya global investor langsung pergi ke safe haven-nya. Di mana negara seperti Amerika atau Jepang atau Inggris tidak mungkin menggunakan instrumen lain kecuali tingkat bunga yang ditentukan atau diarahkan oleh bank sentral. Itu untuk menarik uang ya? Ya, untuk meredam sebenarnya, meredam permintaan supaya tidak terlalu tinggi. Sehingga akhirnya mereka, karena itu satu-satunya instrumen, maka tingkat bunganya dinaikkan. Nah, mereka naikkan terus, kenapa kelihatan agresif? Karena mereka melihat
pada waktu itu inflasinya masih naik. Ya. Nah, ketika kemudian 2023 sebenarnya inflasinya sudah mulai stabil. Artinya dia tidak naik lagi, tapi dia belum turun. The Fed dan dan Central Bank negara lain belum berani melakukan pemotongan tingkat bunga. Yang mereka berani lakukan adalah kami tidak menaikkan tingkat bunga. Begitu tingkat bunga tinggi terjadi di Amerika atau di US dollar pada intinya, sudah pasti tadi terjadi flight to quality, safe haven. Pulang kampung dolarnya. Pulang kampung buat mereka senang. Nah, buat yang ditinggalkan, outflow kan, termasuk buat Indonesia. Rupiahnya itu melemah. Otomatis memberi tekanan terhadap rupiah. Nah, jadi memang kalau yang saya perhatikan fenomena yang belakangan ini sampai di atas 16.000 lah yang selalu dianggap sebagai angka psikologis baru. Pertama adalah kelanjutan dari kebijakan tingkat bunga tinggi, di mana sempat ada ini sebenarnya sempat ada ekspektasi ada kemungkinan Fed menurunkan tingkat bunga lebih cepat. Karena banyak orang memperkirakan di awal tahun 2024 ini Fed itu baru akan motong di pertengahan tahun. Ya. Ini kan belum pertengahan tahun, ini masih bulan Maret April kan? Ya, masih 1-2 bulan. Tapi waktu itu karena ada sidang Fed dan barangkali kita nggak tahu siapa yang membuat isu seolah-olah Fed bisa mempertimbangkan penurunan tingkat bunga, sehingga semua orang udah ambil posisi bahwa Fed akan menurunkan tingkat bunga. Ternyata tidak. Dia tetap mempertahankan. Dan itu yang kemudian membuat dolar menguat lagi. Apakah The Fed menaikkan juga karena mereka mengantisipasi harga minyak dunia akan naik? Satu, karena ekspektasi yang meleset dari Fed yang diperkirakan akan memotong tingkat bunga, ditambah dengan tensi yang terjadi antara Israel Hamas yang berkembang jadi Israel Iran. Nah, memang kalau dikatakan bukannya kita juga ada masalah, mungkin masalahnya tidak masalah jangka pendek, tetapi memang ada masalah mendasar yang perlu diperbaiki oleh Indonesia, terutama memang harus dimulai sebenarnya dari sekarang tapi karena sekarang sedang mengalami potensi pergantian pemerintahan, yaitu memperkuat fondasi keseimbangan eksternal kita. Apa itu? Keseimbangan eksternal itu kalau dipelajari di ilmu ekonomi, itu terefleksi di neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu terdiri dari dua neraca penting, dua neraca yang intinya, yaitu neraca perdagangan barang dan jasa, yang satu, kemudian satu lagi adalah neraca arus modal. Idenya adalah balance of payment, neraca pembayaran akan surplus apabila yang gampangnya kita surplus di perdagangan barang maupun dapat surplus di arus modal. Jadi investor inflow-nya inflow lebih besar daripada outflow. FDI, saham dan sumber harga negara, sumber dari inflow-nya. Nah, tentunya yang itu kan kalau neraca arus modal itu istilahnya bukan aktivitas yang istilahnya langsung merefleksikan sektor real, Yang sektor real adalah yang perdagangan ini, Perdagangan, itulah sebabnya kenapa, satu lagi kenapa waktu itu rupiah dipersepsikan agak lemah terhadap US dollar adalah meskipun neraca perdagangan kita surplus sampai hampir 4 tahun. Jadi bayangkan neraca itu kan diumumkan oleh BPS setiap bulan, Ini hanya perdagangan barang Itu surplus dalam waktu cukup lama, sampai hampir 4 tahun. Mengandalkan kepada komoditas, apalagi mengandalkan harga komoditas tinggi, tidak stabil. Itu sifatnya seperti bisnis cycle, ada atasnya, ada up-nya, ada down-nya. Nah, memang betul, up-nya itu tidak terlalu lama, mungkin kalau saya hitung antara 2022 sampai mungkin pertengahan 2023. Prof Bambang, tapi kan kita ini kan import minyak kita lumayan kan, cukup besar. Berarti kalau importnya itu harganya semakin mahal, beras semakin mahal, tentu juga akan memberikan tekanan, sehingga importnya lebih banyak daripada ekspor kita. Bisa demikian kan? Betul. Bisa turut menekan. Apa yang Anda lihat ke depan akan terjadi? Nah, itu yang terjadi dengan neraca perdagangan kita tadi. Di satu sisi, di sisi ekspornya, ketika kita berjualan, ini kita belum bicara nilai tukar harga komoditas kan turun. Kan kalau kita perhatikan data, 3 produk atau komoditas ekspor terbesar kita itu nomor 1 barang tambang basically batu bara. Yang kedua itu adalah palm oil, kelapa sawit. Perkebunan. Nah, yang ketiga ini sebenarnya menarik karena dia
pakai nama industri, yaitu industri metal, besi, baja. Ya. Utamanya adalah pengolahan atau hilirisasi dari nikel. Ya. Tiga ini tuh sangat terkait dengan pergerakan harga komoditasnya, ya. Sehingga ketika kita bergantung kepada ini, harganya turun, otomatis ekspor kita otomatis nilainya turun. Ya. Pasti tekanan pada mata uang. Tekanan pada mata uang, tapi kan ini importnya. Nah, import sebenarnya kita nggak masalah. Artinya import bagaimanapun tetap diperlukan, terutama import barang modal dan bahan penolong. Kenapa? Sektor manufaktur kita sebenarnya cukup bagus ya. Pertumbuhannya saya perhatikan tahun 2023 tahunannya bisa 5%, dan sektor manufaktur masih penyumbang terbesar GDP kita. Jadi untuk prosesnya dia memang masih butuh bahan import. Ya. Kalau itu lancar artinya manufaktur kita lancar. Tapi betul sekali yang dikatakan Prof. Renald tadi, problem terbesar adalah yang BBM. Ya. BBM atau import-import yang sifatnya untuk konsumsi. Ya. Sebenarnya itu porsinya kecil, tapi gara-gara nilai tukar melemah, dia pasti berpengaruh. Itu membuat selisih antara ekspor dengan impor jadi kecil. Bertekan. Nah, memang good news-nya kebetulan baru keluar kemarin dari BPS yang Maret, ya surplus yang Maret kalau tidak salah bagus ya, kembali bagus ya. Nah, di atas 1. Kembali di atas 1. Itu yang membuat rupiah sedikit menguat atau tidak terpressure lagi. Sampai di atas 16,5 begitu ya. Jadi lumayan lah. Tapi satu yang barangkali kurang banyak tersentuh adalah perbaikan di neraca jasa tadi yang selalu defisit. Ya. Jasa ini apa yang dominan? Yang dominan menyumbang kepada defisit, ya mungkin agak surprising bagi banyak orang. Pertama adalah jasa pelayaran atau freight. Ya. Kenapa? Karena kalau Prof. Renald perhatikan misalkan sempat ke pelabuhan, kita mungkin senang ya banyak produk-produk kita diekspor. Ya, mobil diekspor, segala macam diekspor. Cuma perhatikan kapalnya. Kapalnya berbendera asing Bendera asing semua. Dianggap kalau kita pakai kapal berbendera asing, meskipun kita ekspor, itu kita pada waktu yang sama mengekspor produk Indonesia dengan jasa pelayaran yang kita import entah dari mana. Dan itu urusannya panjang ya, bukan hanya soal biaya transportasinya, asuransinya. Oh iya, semuanya. Semuanya masuk di sana. Nah, ngomong asuransi, satu lagi, sektor keuangan itu ternyata juga sektor jasa yang bisa mengkontribusi defisit. Ya, Pak Renald kan juga pasti tahulah dunia asuransi kita. Mungkin kelihatannya asuransi ini oke, artinya bisa berjalan meskipun penetrasinya rendah di Indonesia. Tapi kan semua perusahaan asuransi kan nggak bisa dia menjadi pemegang risiko terakhir. Harus ada reinsurance kan, atau kita nyebutnya reas gitu kan. Diasuransikan kembali di perusahaan lain. Memang ada perusahaan reinsurance dalam negeri, cuma kapasitasnya kecil. Sehingga ya. akhirnya apa? Ya terpaksa harus ke London menggunakan reasuransi dari luar. Di luar. Nah Singapura, itu London, bagian Hongkong, dari kayak import sektor jasa gitu ya. Yang kita lumayan bagus, bisa surplus justru pada kunjungan, traveling. Jadi yang orang Indonesia keluarkan di luar negeri masih lebih rendah dari orang luar negeri yang spending di Indonesia yang datang ke sini. Ya. Nah kita nggak mau setiap kali US dollar menguat, rupiah itu gampang goyah gitu. Nah salah satu cara supaya rupiah tidak gampang goyah itu adalah dengan memperkuat keseimbangan eksternal kita, terutama di sektor jasa. Pak Bambang sebagai ekonom tentu saja harus membaca situasi yang berkembang. Situasi berubah eksternalnya. Maka tekanan-tekanan juga akan berubah. Tentu saja sebagai ekonom harus selalu was-was melihat situasi yang ini seperti ini. Tapi mari kita lihat pemerintahan baru Indonesia. Apa sih challenge yang dihadapi oleh pemerintahan baru ke depan? Yang pertama tentunya ini kalau kita lihat kan ada semacam tema lah waktu kampanye ya, bahwa Pak Prabowo ini akan tentunya meneruskan sebagian besar dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Berarti IKN dan sebagainya. IKN, infrastruktur ya, dan beberapa inisiatif baru, apakah itu proyek strategis nasional dan seterusnya. Ya, jadi di satu sisi sudah ada ekspektasi dari masyarakat, oh Pak Prabowo mungkin akan melakukan ABCDE. Ya. Nah, tapi di sisi lain juga Pak Prabowo juga pasti punya tema sendiri. Ya. Nah, yang saya baca misalkan soal makan siang gratis, itu saya membacanya karena beliau itu sangat concern dengan masalah gizi. Nah, kenapa gizi itu menjadi concern? Karena sebenarnya sejak zaman Pak Jokowi lah
kita kemudian mengidentifikasi bahwa salah satu problem terbesar di Indonesia adalah stunting. Ya. Karena kita kan sering bicara, kok kemiskinan kita masih besar sih? Besar dalam pengertian jumlah ya. Persentase mungkin di bawah 10%. Tapi secara jumlah tuh masih 25 juta misalnya orang hidup dalam. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan kemiskinan? Ya, padahal kita bukan negara yang ekonominya kecil gitu ya. Nah, salah satunya kan pasti dari manusianya sendiri. Kemampuan manusia untuk bisa lebih baik, terlibat dalam kegiatan ekonomi. Lebih sehat. Otomatis kan kita tahu sendirilah, seseorang itu bisa bekerja secara produktif kalau dia misalnya ikut pendidikan yang sesuai gitu ya. Nah, tapi seseorang itu pun ketika mengikuti pendidikan yang sesuai harus sehat. Nggak mungkin kita bisa berprestasi di sekolah kalau kita banyak terganggu kesehatan. Cerdas. Jadi ujungnya apa? Kesehatan itu penting. Nah, ternyata itu yang barangkali luput diperhatikan selama ini. Oke, kalau gitu kebijakan ekonomi yang makan siang Anda katakan itu sudah tepat. Artinya dia akan bisa mengakselerasi ya, mudah-mudahan upaya kita untuk penurunan stunting. Ya. Karena stunting itu adalah masalah mendasar dari kemiskinan kita dan juga masalah mendasar dari kesehatan. Jadi intinya pada stunting tadi, mengatasi stunting dan tidak cukup hanya masalah dan juga stunting itu yang parahnya. Tapi kan juga ada orang yang mungkin tidak stunting tapi gizinya kurang. Ya, ini juga harus diperbaiki, jangan sampai dia lolos dari stunting tapi ya ternyata dia nggak optimal karena gizinya masih kurang. Gitu. Lemes dia bekerja. Tapi apakah kemampuan fiskal kita memadai? Ini yang menjadi perbincangan juga di kalangan para ekonom. Seperti apa kira-kira solusinya? Nah, kalau saya melihat sebagai orang yang pernah di keuangan, tentunya kalau kita menghadapi suatu belanja yang katakan jumlahnya sudah bisa kita perkirakan, solusinya kan cuma dua sebenarnya. Satu, kita tambah potensi penerimaan, atau kedua, kita melakukan yang namanya realokasi belanja. Ada yang lain yang dikurangi, ada yang disesuaikan, dipindahkan. Nah, kebetulan karena lumayan tahulah mengenai penganggaran kita. Anda pernah menjadi Menteri Keuangan, Anda pernah menjadi Kepala Bapenas Bappenas juga. Jadi Anda tahu, dan pernah juga Anda jadi Menristek. Iya, betul. Tahulah ini bagaimana ya. Jadi yang saya perhatikan memang belanja kita meskipun ya jumlahnya lumayan besar ya, 3.000-an triliun, tapi kadang-kadang banyak yang duplikasi atau ada kementerian mengerjakan sesuatu yang sebenarnya lebih baik dikerjakan kementerian lain. Betul sekali. Jadi kalau saya membuat misalkan bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah kebutuhan fiskal untuk makan siang gratis, nomor satu adalah realokasi anggaran dulu, ya. Karena bisa saja misalnya di Kemenkes sendiri, kita lihat semua belanja yang terkait dengan peningkatan gizi, ya. Apakah memang programnya sudah tepat? Atau ada program yang sebenarnya ya nggak beda sama makan siang gratis misalnya. Nah, kemudian kita juga sisir yang di kementerian lain. Jadi harus ada nggak yang bisa direalokasikan paling tidak untuk sebagai modal awal lah istilahnya. Jadi direfokuskan begitu ya? Di-refocusing ya, untuk penganggaran. Nah, tapi juga kita menghadapi di sisi lain nih, kita bicara penerimaan, tax ratio, jadi rasio pajak ya, khusus pajak, itu penting, cuma 10%. Ya, udah waktu yang lama. Dan saya tahu Bu Sri Mulyani berjuang keras supaya itu naik. Tapi memang ada hambatan terbesar, ya. Artinya menaikkan pajak 10% itu kan terhadap GDP, ya. Problemnya adalah ini kalau kita bicara angka rasio. Tax ratio ya kita bicara. Tax ratio kan, pembilangnya kan penerimaan pajak ya, khusus pajak ya, di luar bea cukai, di luar PNBP. Penyebutnya itu adalah GDP. Nah, masalahnya kita punya GDP yang bagus pertumbuhannya, ya. Rata-rata 5%, ya. Meskipun banyak orang mengeluh dan memang sebaiknya lebih tinggi, tapi ini kan nambah terus, penyebutnya nambah terus. Nah, yang sulit rupanya setiap kali ada tambahan kegiatan ekonomi, tidak banyak yang kemudian menghasilkan penerimaan pajak. 10% itu kan kalau dipikir gampangnya adalah untuk setiap tambahan kegiatan ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi, pajaknya cuma nambah 10%. Sedikit kan? Nah, jadi memang di satu sisi harus ada perbaikan regulasi. Kedua, perluasan basis pajak, ya. Dan ketiga, supaya kita punya kapasitas tadi termasuk untuk makan siang gratis. Salah satunya kan orang bilang ya udah utangnya tambah gitu. Nah, tetapi kan nambah utang itu harus hati-hati. Satu, kita punya undang-undang yang membatasi 3%. Kedua, kita harus hati-hati dengan kemampuan kita membayar cicilan terhadap penerimaan APBN itu sendiri, ya. Ini kan yang kita disebut debt service ratio kita semacam debt service ratio ya, itu
istilah teknisnya. Nah, justru di debt service ratio itu, kalau kita tidak berupaya meningkatkan penerimaan lebih tinggi lagi, maka kemampuan hutang kita juga akan terbatas. Karena kita nggak bisa nambah hutang sembarangan. Dipakai untuk bayar itu. Betul. Nah, kita harus berarti nomor satu fokus ini secara APBN adalah memang harus perkuat penerimaan dulu. 10% pajak saja itu memang terlalu rendah untuk Indonesia. Dan itu juga relatif rendah di ASEAN. Memang kalau pajak plus seluruh penerimaan di bea cukai, kan ada bea keluar, ada cukai, ada bea masuk, ditambah PNBP, khususnya PNBP yang sumber daya alam, kita mungkin tax ratio dalam arti luasnya itu bisa 13%. Prof. Bambang, di sini kopinya enak, kita ngopi dulu. Oke. Ya, baik. Ada kopi yang seperti biasa tentunya. Ya, saya ikut juga. Saya yang panas ya. Ya, saya minta kopi inspirasi juga yang panas. Saya ikuti. Ya. Baik, makasih. Ya. Oke, Prof. Bambang, saya jadi ingat tadi kalau bicara tentang alokasi yang terpencar-pencar ya, rupanya masih belum juga kita tuntaskan karena memang tidak mudah. Saya masih ingat dulu ketika saya menjadi kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Masih ingat dulu ya. Betul. Saya kalau pameran ke luar negeri, saya pikir ini satu-satunya lembaga ini di bawah perdagangan yang melakukan promosi. Sampai di luar negeri saya lihat, ternyata Kemlu punya anggaran sendiri. Jadi Kemlu itu ada membawa rombongan, rombongan untuk usaha-usaha kecil promosi di luar negeri. Betul. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil juga punya rombongan. Pengusaha Tanah Abang dan sebagainya di bawah, ini pengusaha kecil koperasi di bawah untuk promosi luar negeri. Nggak lama lagi di negara lain saya lihat lagi, ada lagi kementerian lain, Kementerian Perindustrian punya usaha kecil, industri kecil, juga di bawah sama mereka. Industri menengah juga di bawah oleh mereka. Kementerian Perikanan itu juga bawa pengusaha ikan pameran. Semua kementerian itu mempunyai budget untuk promosi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, punya juga untuk membawa pameran. Memang lepas-lepas ya, di semua kementerian ada program yang sama. Sehingga saya pikir pantas budgetnya kecil-kecil. Betul. Tidak bisa menggarami laut dengan budget yang kecil. Seperti itu barangkali. Contohnya tadi Pak Renald sudah ngangkat yang menarik, UMKM. Kita semua tahu lah, UMKM memang sendi perekonomian kita yang sangat penting. Mereka tidak hanya menghasilkan output perekonomian yang besar, tapi utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang juga luar biasa besar. Jadi sangat wajar kalau pemerintah memberikan pemihakan, memberikan dukungan penuh. Cuma cara memberikan dukungan penuhnya itu yang kurang tepat. Salah satu tadi ya kalau ditanya, apa sih yang harus menjadi PR utama dari pemerintah baru? Merapikan ini. Merapikan alokasi anggaran dan juga harus sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Kenapa? Perencanaan itu dibuat tujuannya supaya kita punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan. Tapi kalau dalam prakteknya, dalam penganggarannya kemudian terjadi deviasi dari perencanaan yang awal, akhirnya tadi kita mau menuju ke sana, akhirnya nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena alokasinya tidak sesuai dengan yang dihitung di awal. Strateginya berbeda-beda. Gitu. Nah, apalagi kalau strategi beda. Makanya waktu yang stunting tadi, kita melihat waktu itu stunting kurang terurus karena seolah-olah Kementerian Kesehatan suruh mikir sendiri, Padahal Kementerian Kesehatan juga saya yakin tahu, ini nggak akan bisa mereka sendiri. Perlu infrastruktur, perlu pelabuhan, perlu macam-macam. Bahkan mereka juga perlu, misalkan untuk menutupi kekurangan gizi, ya kita perlu sumber makanan. Kementerian Pertanian juga harus terlibat banyak kan, untuk menghasilkan makanan yang memang dibutuhkan. Jadi semuanya harus menuju dengan program yang strateginya sama semuanya. Nah itu harus ada leadership. Kan nggak mungkin Kementerian Kesehatan teriak-teriak, PU tolong bikinin sanitasi, perindustrian tolong fortifikasi, pertanian tolong hasilkan sayur atau buah yang bergizi, kan nggak bisa. Dia bukan bosnya kementerian ini. Ini harus leadernya. Harus leadernya. Dan itu kan presiden waktu atau Menko ya? Presiden Menko, tapi kan ada tangannya itu waktu itu Bappenas. Bappenas yang bisa menyusun itu, kemudian presiden yang bilang kita lakukan ini. Prof. Bambang, waktu kita sekolah di Illinois dulu, Anda masih ingat dulu yang sangat populer itu di era kita itu adalah sekolah belajar tentang human capital economy. Human capital economy, dan tentu saja pendidikan juga penting. Apalagi kita menuju Indonesia emas. Apa yang Anda pikirkan untuk mengajukan pendidikan ini dan seberapa penting ini kita? Ada stunting, tapi tentu ada masalah ini. Kondisi kita hari ini sebenarnya menarik, tapi juga sangat challenging. Kenapa menarik?
karena kita sedang menikmati yang dikatakan oleh kolega kita di Fakultas Ekonomi, dividen, demographic dividen, atau kita nyebutnya bonus demografi, ya. Dan ternyata bonus demografi itu bukan hanya sekedar statistik, ya. Ada suatu tren yang menguatkan bahwa negara yang berhasil mengelola bonus demografinya itu adalah tiket menjadi negara maju, dan itu sudah dilakukan keluar dari jebakan kelas menengah. Jadi si dividen, demographic dividen itu semacam alatnya, semacam environment yang harus ada. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Jepang, oleh Korea, dan mungkin belakangan akan China. Israel? Ya, Israel mungkin kecil lah ya, negara kecil. Kita lihat negara yang penduduknya yang agak complicated lah ya. Karena kalau enggak kita menuju Singapura atau segala macam yang relatif kecil. Relatif kecil, relatif mudah ya. Jadi kita bicara negara yang boleh dibilang sukses ya. Bahkan Korea itu boleh dibilang yang paling sukses dari semua negara yang berhasil keluar dari menengah karena di waktu yang diambil sangat cepat ya. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus bisa mengelola demographic dividen ini. Ini harus berkualitas. Berkualitas. Nah, kalau kita bicara tadi human capital, otomatis kan pendidikan dan kesehatan. Jadi menurut saya sangat tepat kalau kita fokus di kesehatan, karena itu akan menciptakan sumber daya manusia yang sehat, yang bisa ikut pendidikan dengan baik, dan kalau masuk pasar kerja bisa menjadi pekerja yang produktif. Jadi strategi untuk education itu terpisah atau embedded dengan kesehatan? Kalau saya melihatnya embedded. Jadi artinya kesehatan pendidikan itu menjadi paket utama untuk penguatan human capital ya. Soal nanti humannya mau diarahkan ke misalkan untuk teknologi digital, menguatkan STEM ya dan segala macam, itu kan strategi untuk kekiniannya. Artinya melihat strategi yang ada kita arahnya ke sana. Karena memang industrinya menuju. Tapi kan kita nggak bisa utak-atik, nggak bisa bilang nanti kita akan ciptakan sekian digital talent kalau basic education dan basic health-nya ini tidak memenuhi syarat. Jadi ini memang harus kita bereskan dulu ya, suka tidak suka gitu ya. Dan memang harus ada pemihakan terhadap pendidikannya, misalkan wajib belajar ya sudah wajar kalau 12 tahun misalkan ya, paling nggak sampai high school. Kemudian bagaimana universitas kita juga tidak menekankan kepada kuantitas, tapi sudah mulai kepada kualitas. Kualitas tidak hanya masalah riset atau masalah apa. Kemampuan universitas menghasilkan lulusan yang bukan siap latih. Ya, itu yang dikeluhkan oleh industri. Universitas itu kadang-kadang melahirkan lulusan yang siap latih. Enggak, kita nggak punya uang untuk ngelatih lagi. Maunya yang siap pakai, siap kerja. Kalau di pendidikan yang saya perhatikan kita masih sangat kurang adalah di vokasi. Di kejuruan. Itu karena kurang ya kita sangat kurang. Sangat kurang dalam pengertian pertama persepsi masyarakat yang masih melihat gelar maunya semua ya, gelar sarjana. Dan seolah yang masuk vokasi itu kelas 2 ya. Padahal kita lihat loh, kalau mau jujur banyak pengusaha kita yang mungkin mulai dari UMKM tapi sekarang tidak UMKM lagi, itu sebenarnya basicnya dari vokasi, skill. Apakah yang bikin kafe seperti ini gitu ya, atau yang misalkan kalau saya lihat di luar negeri, di Australia itu banyak yang bisnisnya plumber, kemudian yang beresin kunci gitu ya. Nah, itu kan bisnis yang kelihatannya sepele, dan tapi besar gitu. Swiss, Austria itu negara-negara yang kuat di vokasi. Betul. Dan mereka menciptakan satu aspek yang Indonesia juga masih kurang, entrepreneurs. Baik. Gitu. Anda juga menjadi ahli ekonomi yang berbicara tentang ekonomi geografi, ekonomi ada kota, desa, perencanaan kehidupan. Apa yang Anda lihat sekarang kota-kota semakin maju seperti ini? Saya kalau dulu pergi ke Ambon sepi, sekarang Ambon ramai. Betul. Malang padat, sudah menjadi kota besar. Cirebon menjadi kota besar. Saya pergi ke Manado macet, kotanya makin besar. Sudah menjadi seperti Greater Jakarta. Apa yang Anda lihat penduduk ini perbedaan? Kebetulan itu mungkin kalau kita lihat bidang ilmunya secara teknis akan disebut spatial ekonomi. Spatial ekonomi. Ekonomi yang berbasis kepada wilayah space ya. Nah, yang menarik adalah fakta yang barangkali banyak orang juga belum sadar, yaitu statistik yang menunjukkan hampir 60% penduduk kita itu tinggal di daerah perkotaan. 60%? 60%. Harusnya lebih efisien sekarang. Lebih efisien, tapi kan otomatis
itu membuat kota makin padat. Persoalan kota. Karena kota-kota makin padat, otomatis kebutuhan basic infrastruktur dasar di kota, ya harus bisa memenuhi orang yang pindah ke kota tersebut. Kereta, pengolahan sampah, pendidikan, rumah sakit, semua yang basic itu harus dibereskan. Dan memang kita terus terang belum punya suatu blueprint yang kuat. Karena kita terus terang kita berangkat kan dari negara yang agraris, agraris, rural, sektor yang dominan pertanian. Sebenarnya waktu Orde Baru sudah ada pergerakan, yaitu dari pertanian kita beralih ke manufacture. Dan manufacture itu pasti identik dengan perkotaan. Kan nggak ada pabrik yang lokasinya di rural, kebanyakan di perkotaan. Ini data lain yang barangkali orang kaget. Karena biasanya kita hafalnya kota terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk, 1 Jakarta, 2 Surabaya, 3 Bandung, 4 Medan. Sekarang nggak begitu ceritanya. Sekarang bagaimana? Nomor 1 memang Jakarta masih. Nomor 2 ini tight, artinya hampir sama. Antara siapa? Surabaya masih ada di situ, Bekasi. Bekasi itu kota besar. Bekasi, Depok, Tangerang. Nah, dan studi dari World Bank sudah menunjukkan ada korelasi positif antara peningkatan urbanisasi dalam persentase terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Dan penurunan kemiskinan tentunya. Otomatis. Tapi yang kita lihat adalah paling tidak urbanisasi itu sumber pertumbuhan. Kan kita sekarang nih barangkali ada sebagian yang masih kecewa kenapa sih tumbuh cuma 5%. Problemnya adalah kita butuh sumber pertumbuhan baru. Dan salah satunya tuh mungkin kalau kita menata kota dengan baik. Kenapa misalkan studi World Bank itu menunjukkan sesuatu yang menarik. 1% urbanisasi di Indonesia itu akan meningkatkan PDB per kapita 4%. Not bad lah, artinya paling nggak kota itu berperan positif. Tapi ketika hubungan ini kita taruh di Thailand, itu 7 angkanya. 7%. Ya. China 10%. Apa penyebabnya mereka bisa tinggi? India 13%. Apa artinya? Kita berarti belum menata kota kita dengan baik. Dengan infrastruktur yang lebih dengan lengkap, infrastruktur yang cukup, kehidupan yang lebih baik. Dan membangun hubungan dengan kota sekitarnya juga dengan lebih baik gitu. Di satu pihak saya merasa ini mengerikan. Kota itu mengerikan, desa itu friendly. Desa itu tempat udara bersih, air bersih, pangan bersih, sehat. Dan kita baru saja juga membangun desa. Berarti kita harus sekarang juga memikirkan keseimbangan. Artinya desa tetap penting. Bagaimanapun di masa depan kan kalau kita bicara ketahanan, ada 3 yang penting kan, food, energy, water. Dan otomatis kalau food kita nggak bisa lepas dari sektor pertanian dan tidak bisa lepas dari rural. Anda adalah mantan Menteri Keuangan, Anda pernah jadi Kepala Bappenas, Anda jadi Menteri Ristekdikti, Anda pernah menjadi pejabat di IDB, dan Anda pernah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi UI. Tentu Anda bisa melihat ini secara komprehensif. Melihat kebutuhan bangsa ini ke depan, apa yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh seorang menteri yang di bidang ekonomi? Yang pertama tentunya stabilitas fiskal tetap harus dijaga. Dan itu yang paling penting. Karena itu yang bisa menciptakan semacam trust atau kepercayaan dari investor. Kan kita investor tidak hanya di saham yang sifatnya private sector, tapi juga di surat berharga negara. Yang kalau ada tekanan juga akan merepotkan kan dari segi pengelolaan fiskal. Jadi nomor 1 adalah stabilitas tetap harus dijaga, tetapi kita dengan stabilitas itu harus mulai mencari ruang di mana kita bisa melakukan percepatan pertumbuhan. Nah, untuk bisa mendorong percepatan pertumbuhan kita perlu resources. Resources tentunya kita bisa harapkan datang dari private sector, dalam maupun luar negeri. Tapi tetap saja yang namanya anggaran pemerintah memainkan peranan penting. Apa sih permasalahan dalam anggaran kita? Itu bukan masalah kepada debt to GDP ratio atau segala macam. Nomor 1 tetap kalau saya pakai indikator sebagai yang paling penting, tax ratio. Tax ratio adalah hal pertama yang menjadi asal muasal dari solusi untuk mencari ruang pertumbuhan baru tadi. Kemudian dari situ kemudian baru kita bisa menghitung debt service ratio yang lebih tepat. Ini yang harus hati-hati kita hati-hati. Dan kemudian berikutnya kita menghitung debt to GDP kita, yang sering menjadi acuan defisit. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menghitung kira-kira kita punya ruang fiskal seberapa. Jadi memang belum dihitung. Enggak, artinya ini kalau kita melakukan perubahannya itu harus urutannya kira-kira seperti itu. Harus balancing ketiganya ini. Jadi kalau kita mau misalkan kita mau naikkan
debt to GDP, kan misalkan sekarang di bawah 2%, katakan menuju 2,5% atau 2,6%, itu harus dipastikan debt service ratio kita itu memang pada angka yang sustainable. Jangan sampai kita tambah hutang. Karena penerimaan yang makin besar. Jadi kalaupun kita berutang, kita udah tahu bahwa kita punya kemampuan untuk membayar tanpa mengorbankan terlalu banyak ruang fiskal. Karena tugas seorang Menteri Keuangan adalah menciptakan ruang fiskal. Nah, menciptakan ruang fiskal nggak gampang karena banyak pengeluaran wajib. Ada bagian mana yang kira-kira masih bisa digenjot ya kalau pajak? Basis pajak sebenarnya yang paling utama adalah kepatuhan dulu. Kepatuhan. Dari yang ada. Kedua ya perluasan basis, artinya ada pihak-pihak yang seharusnya membayar tepat. Ada yang membayar. Ada yang kurang bayar. Jadi ada yang harusnya membayar lebih tinggi tapi tidak sebesar itu. Itu nomor satu. Nomor dua, ada yang seharusnya sudah bayar pajak normal, tapi mohon maaf dia berlindung di balik usaha informal, UMKM, tanpa mendiskreditkan UMKM ya ada yang melakukan itu. Gitu. Saya kalau baca OLX, saya baca orang-orang yang menjual mobil, saya suka tertawa geli. Karena di dalamnya ada yang mengatakan ini jual mobil tahun sekian, pajak mati sekian tahun. Oh, sekian tahun ya. Pajak daerah memang, pajak kendaraan bermotor. Jadi ada yang belum dikejar di situ. Seperti. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Jadi kita sudah bicara tentang ekonomi setelah COVID, post-COVID, kemudian juga setelah perang Rusia-Ukraina, kita lihat dampaknya pada food, pada pupuk dan sebagainya, pada energi, dan sekarang kita di tengah-tengah situasi perang Israel-Iran yang dikhawatirkan akan merebak, dan tentu saja Indonesia harus memperhatikan ruang fiskalnya, harus melihat persoalan yang dihadapi ke depan. Kita tidak hanya melihat apa yang terjadi di luar, tetapi juga kita perlu pikirkan di dalam negeri kita dan situasi pemerintahan baru. Kalau saya dengar tadi ucapan yang saya Pak Bambang, tampaknya Anda adalah salah satu kandidat untuk duduk menangani sektor keuangan barangkali ke depan. Saya berdebak-debak saja. Ya, itu nggak bisa ditentukan dari kita sendiri. Baik, paling tidak inilah persoalan ekonomi Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Bambang. Ya, sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu. Oke, makasih banyak. Stay relevant.